Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali semuanya berada-beradaku semua dan juga saudara-saudaraku semuanya di Sendal Seni dan Alam Garut. Dan kali ini bakal ngobrol sama seseorang. Beliau adalah guru kita semua ya, guru sendal. Sendal seni itu semuanya apaan sih gitu kan? So, kita lanjutin aja. Wabarakatuh. Selamat jumpa kembali berada-beradaku semua ya. Kita nggak bisa ke apa-apa ya, nggak bisa ya bro, karena emang curah hujan tinggi, karena emang juga cuacanya kurang bagus. Kita dari kemarin kita udah datang sini ke tenda, terus udah kita bersiap untuk ke camp. Jangan khawatir, kita bakal ngupas yang lebih seru lagi. Sekelompok anak muda, dia suka banget yang namanya seni, bahkan dia menyampaikan seni pada dirinya sendiri, pada lingkungannya, pada teman dan juga kerabatnya. Background mencintai alam, yaitu seni dan alam. Kita lanjut pembahasan masalah seni dan juga alam tentang sendal pribadi sendiri. Ini mungkin khusus obrolan kita lah ya, beda perspektif orang lain yang tidak bisa. Menurut akak sendiri, keberadaan kita di sini seperti apa sih? Assalamualaikum buat adik-adik sebagai anggota sendal yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam peradaban karena kita orang-orang beradab. Nah, mengenai sendal ini khusus buat yang baru-baru itu mudah-mudahan dengan dibahasnya tentang arti, makna dan daripada filosofi sendal itu sendiri, mudah-mudahan nanti merubah motivasi kalian masuk di sendal itu seperti apa. Nah, ini kan alam. Nah, berarti di sini ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Yang satu seni, yang kedua adalah alam. Nah, sebelumnya saya akan bertanya, apa itu definisi seni? Seni itu adalah sebuah ungkapan atau ekspresi untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa yang berbeda, baik itu dalam bentuk tulisan maupun tindakan, sehingga dengan bahasa yang berbeda tadi itu akan lebih menarik, luas. Luas itu apa? Tadi sebelum disampaikan untuk konsumsi publik, seni ini itu luas itu mengandung arti dan makna yang berbeda. Luis itu indah, luas itu lembut, tidak frontal, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Maka para pendahulu kita itu seni itu dimajemukkan bahasanya atau diikuti katanya dengan kata budaya sebagai koridor agar menghasilkan sebuah seni yang bagus yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya seni itu kalau secara umum adalah sebuah cara gitu kan. Seni itu adalah cara, maka merasuki ke seluruh aspek kehidupan. Maka dari seni itu sendiri ada yang hasilnya jelek, ada yang hasilnya istilahnya bagus. Maka di sendal ini dibatasi tadi dengan budaya atau dengan alam tadi supaya hasilnya bagus, karena seni itu harus didasari dengan hati yang tulus, pemikiran yang positif, ya. Nah, sikap yang sopan, ucapan yang santun, dan hasilnya atau karyanya itu yang bermakna. Gitu. Nah, jadi seni itu adalah cara. Maka dalam kehidupan itu disadari atau tidak, diterima atau tidak, seni itu merasuki seluruh kehidupan. Contoh, maka ada orang suka tari, ya seni tari yang dia pelajari. Berarti cara tari yang bagus. Iya enggak? Menyanyi, seni melukis, seni memahat. Tentukannya kata seni itu dengan budaya agar tidak menghasilkan seni yang salah. Ya,
yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan, gitu kan? Nah, apa itu budaya? Budaya itu adalah akronim dari budi daya manusia. Maka di sini ada kata budi. Budi itu apa? Kalau kita ingin tahu itu budi, ya ini budi, kita harus apa? Sebelum di DR, di TS, kita jabar dulu anak budi. Jadi kita ini harus berbudi dulu, maka akan tahu oh ini orang-orang yang berbudi, itu ya orang yang tidak berbudi. Tahu diri sendiri dulu, Tahu diri sendiri. baru kita bisa mengetahui orang lain. Bagaimana kita akan tahu bahwa itu orang lain itu seperti apa gitu kan? Orang berbudi kalau kita sendiri tidak berbudi. Nah, iya gitu. Nah, budi itu kalau istilah agama disebutnya akhlak. Ya, nggak? Maka di sendal ini pembinaannya itu bukan hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental dan spiritual. Ya nggak? Nah di situ. Nah tadi kembali ke masalah sendal, tinggalkan yang lain. Nah budaya ini, maka di situ seni budaya, supaya seni ini didasari tadi di sendal itu didasari dengan hati yang tulus, pemikiran yang positif. Ya sekarang misalkan nih menjaga sungai ini itu adalah alam, ya memanfaatkan sungai itu alam. Nah itu ada seninya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Sejauh ini berarti kita bisa memahami ya bahwa seni dan alam adalah sebuah karya di mana bisa mengimplementasikan apa yang kita inginkan dengan hati yang tulus, dengan cara yang bijak, dengan bahasa yang sopan, dan juga perilaku yang bagus. Yang akhirnya kita bisa menciptakan sebuah perilaku yang bisa membahagiakan orang lain. Betul. Intinya di sana ya. Ya. Oke. Sekarang ada timbul pertanyaan lagi. Kalau sekedar saya pakai baju yang rombeng, oke, terus kemudian pakai apalah ya aksesoris yang lain, termasuk kategori seni enggak? Nah, jadi gini, kalau itu kan ke tadi kembali boleh seni ya. Seni itu kan merasuki setiap jiwa, ya sudah terbatas. Hasilnya seperti apa? Nah, seni itu tadi mengeksplor diri, ya. Siap. Ya, pengungkapan, ya dari jiwa itu. Kalau untuk pribadi itu tidak ada batasan. Jadi ya, tapi kalau untuk dikonsumsi secara umum itu ada koridornya. Masuk. Siap. Betul nggak? Siap. Silakan Anda mau seperti itu untuk pribadi Anda. Tapi ketika itu disodorkan ke umum, itu bisa berbenturan nggak dengan kebiasaan atau budaya di sana? Iya. Kan gitu. Berarti kalau dibalik lagi ke sana, harusnya seni dan budaya itu nyambung. Oke. Karena ada budi di situ didasari itu. Maka tadi ketika kita bisa mengaplikasikan budi dalam kehidupan itu, nah itulah sebetulnya kesaktian atau kehebatan seseorang itu di situ. Siap. Di budi, karena maka ada istilah budi adalah pagarnya diri. Oke. Nah sekumpulan orang-orang berbudi, berpikir positif, mengeluarkan suatu statement yang diterapkan di umum, dilakukan baik itu secara kelompok, lingkungan, bangsa, maka itu menjadi sebuah budaya. Maka budaya adalah pagarnya suatu bangsa. Ya. Karena apa? Karena ada budi di situ, dan budi mengeluarkan suatu kekuatan, daya. Percaya nggak bahwa budi itu punya kekuatan? Percaya. Percaya. Karena apa? Dengan budi, ya orang itu keberadaannya selalu diharapkan. Dan ketika dia tidak ada, pasti akan dirindukan. Lu nggak ganteng tapi lu nggak ngemil. Nah, Iya. cek bahasa. Tapi Siap. contoh udah jelas kan, junjunan kita ini Islam kan semua kan, junjunan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalian udah ketemu nggak? Belum. Dia sakti nggak? Menurut riwayat yang kalian dengar. Nah, kenapa?
Apakah dia itu tahan dipacok atau gimana? Enggak kan. Tapi kekuatan dia, kehebatan dia sampai ribuan tahun orang ke sini merindukan beliau, ya cinta terhadap beliau karena apa? Karena budinya, akhlaknya. Nah kalau kalian sekarang ingin menjadi orang yang di sendal ini, maka begitu. Jadi harus didasari dengan hati yang tinggi, pemikiran yang positif, tapi ya ucapan yang santun, tindakan yang sopan, nanti menghasilkan suatu karya yang nyata. Insya Allah, kalau itu kenapa? Saya tadi berbudi, beradab. Kita ngobrolnya adalah alam diri kita sendiri atau alam sagir ya, istilahnya. Dimana di alam sagir itu sendiri kita punya alam pikir. Dan ini adalah yang luas itu adalah alam mabir. Nah bagaimana memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana pula memperlakukan alam yang luas ini, sehingga kita bisa sinergi antara alam sagir dengan alam kabir ini, antara diri kita dengan alam ini. Sen itu tanda ya, Rambu-rambu. rambu. Kalau kita mau belok kiri, sennya kemana? Kiri ya. Nah, jadi kalau dari kira sendal itu sennya itu adalah tanda. Nah, tanda dalnya itu apa? Dari alam. Dengan alam itu kita bukan hanya kita manusia, kita harus saling menghargai kehormatan. Makanya alam itu kalian selama ini berapa lama? Berapa balik kalian mengarungi dari mulai start di sana sampai finish di sini? Itu kalian sudah bisa ngobrol nggak dengan air? Bisa. Mereka mengungkapkan tadi karena seni itu ungkapan sebuah kata dengan bahasa yang berbeda. Bagaimana air itu mengungkapkan mereka kondisi? Nah sengaja selama ini dilepas agar kalian itu bisa membaca tanda-tanda tadi, tanda-tanda dari alam. Nah, karena sekarang itu sendiri ini simpel aja. Sebetulnya nggak perlu dipelajari gitu. Contoh, tuh kalian lihat. Ketika air itu tiba-tiba lagi datar ini, lalu ada yang apa? Gelombang yang di atas begitu. Itu air memberikan tanda, ngomong, kamu jangan lurus, jangan diterabas di situ. Karena di situ ada batu. Kalau kalian terabas mungkin bisa terguling. Nah, terus air itu kan ada yang terbelah dua nih. Yang misalkan yang ke kanan itu agak pelan, tapi yang ke kiri kencang. Nah, itu kan air ngomong, kalau kamu mau berhenti ambil yang ke kanan, jangan ke tengah karena ada batu. Kalau mau lanjut kamu ke kiri, ini lebih deras, agar nyampe kalian di tujuan. Tapi hati-hati, mungkin di depan ada jurang, kan gitu. Ya. Ketika air itu tenang semua, air itu sudah ngomong ke kita bahwa di sini dalam, bro, ya nggak? Nah itu yang tidak perlu dipelajari, tapi sudah diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Ini kamu cara membaca alam air itu seperti begini. Nah, begini. Sekarang lihat cuaca. Terus ketika ini air debitnya mau naik, kalian sudah bisa membaca. Oh tiba-tiba air ini jadi keruh, yang tadinya ini bening jadi keruh. Oh berarti air itu sudah memberitahukan. Hati-hati bahwa dari sana ini sekarang air besar. Kalian mesti paham itu, karena nanti di sini mungkin ada tamu yang dari luar. Itu keselamatannya tanggung jawab kita. Betul. Ya nggak? Nah, kita harus paham lingkungan, paham. Sekarang cuaca aja kita dipelajari nggak? Ada yang ngasih tahu nggak? Ketika akan turun hujan bagaimana? Hah?
mendung. Nah, kalau mendung mah itu kata Ustadz Flores juga dalam syairnya kan mengatakan mendung tak berarti hujan. Ya, yang jelas ya kalau mau turun hujan itu ada guntur ya gitu. Tapi itulah salah satunya belum boleh ya. Boleh lah gitu. Kalau bulan dari ada kata benar itu nggak boleh. Gitu. Ya, jadi bagaimana kita dengan alam kita mendapatkan pelajaran adalah bagaimana kita menghargai ya. Terus kita juga belajar di situ bahasa alam ya, dengan sandi-sandi ya. Jadi sendal di sini bukan asal kata sebenarnya karena menyangkut seni. Nah, tadi ungkapan seni ini adalah tadi sebuah ungkapan yang disampaikan melalui bahasa yang berbeda tadi ya, agar lebih luas tadi atau indah, menarik. Jadi tidak sembarangan. Sehingga kalau kita bikin puisi itu mengandung arti. Ada maksudnya. Ya sajaknya pun itu bermakna. Nah, syairnya itu multitafsir nanti. Nah, maka di sabdanya juga itu ada doa dan petua. Itu kalau disambungkan dengan seni dan budaya. Maka ketika mempelajari seni, kita juga pelajari budaya agar tahu mana seni, mana budaya. Tambah lagi satu yang cukup penting juga yaitu agama. Jadi kita bisa membedakan mana seni, mana budaya, mana agama. Ya. Tapi ketiga-tiganya ini bisa disatukan ini. Ya. Nah, ketika seni, budaya dan agama disatukan itu maka hasilnya itu ketika kita membuat puisi mengandung arti, syairnya pun multitafsir, ada petuahnya, mengandung doanya di situ. Tadi nyambung banget bahwa kita mesti ngerti 3 unsur, bahwa seni itu harus identik dengan budaya, seni itu harus identik dengan sikap kita, dan identik dengan keagamaan atau spiritual. Dan kita itu ambil semua. Kita udah deal banget kalau kita sepakat semua ya. Kita memiliki sebuah konsep yang rileks, religi, eksplorasi, dan lestari. Makanya kita ngambil seni dan alam, budaya bersangkutan dengan agama. Makanya, oke, kita lanjut aja. Bahwa hari ini kita adalah beruntung banget. Kemarin-kemarin kita mencoba berhubungan secara langsung dengan alam. Apakah itu dengan yang kita garap sekarang tentang Rekan Tubing, ataupun dengan mencoba untuk melestarikan lingkungan yang ada, mempertahankan ekosistem yang ada. Tapi sekarang kita menemukan sebuah hal yang luar biasa. Petunjuk itu bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Oke. Bagi orang-orang yang berpikir, petunjuk itu. Dan petunjuk itu tidak hanya yang tertulis, tapi juga ada yang tercipta. Tentu dengan bahasa yang berbeda. Bagaimana angin ngomong, itu dengan tanda kan, sen tadi. Bagaimana cara air menyampaikan kata-kata kepada kita, sen tadi, dari alam. Ya, nah itu. Nah jadi gitu ya. Explore, ya kelebihan yang ada pada diri kita. Ini kebanggaan. Untuk memperbaiki kelemahan diri. Caranya bagaimana? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa, jadikan semua itu adalah sebuah pelajaran untuk meningkatkan pemahaman. Karena sebaik-baiknya jadi orang lain itu adalah hal yang terburuk. Tapi seburuk-buruknya menjadi diri sendiri itu adalah hal yang terbaik. Oke, siap. Ingat. Maka dia akan berbakti tanpa ingin dipuji. Ya. Dia berkarya, sendal itu berkarya tanpa minta dipuja. Karena akar itu tidak nampak, dia bergerak tapi memberikan sebuah hasil yang bermanfaat bagi yang lain. Contoh, ketika kalian menemukan buah enak, ini buah mangga enak sekali, ini mana pohonnya? Tidak pernah ada orang yang menanyakan akarnya. Betul. Nah itulah sendal. Karena apa? Sendal itu tadi
Dia berbakti tapi tidak minta dipuji, tidak ingin dipuji, dan berkarya tidak minta dipuja. Dia berusaha terus memberikan sebuah manfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, berikut alamnya. Ya, betul. Setuju. Oh, berarti gini. Kita tidak perlu dasi ketika ke musola, tapi yang kita butuhkan ada alas kaki. Oke. Dan kita tidak perlu yang muluk-muluk, tapi yang kita perlukan adalah safety. Oke, terima kasih. Keren banget hari ini. Kita dapat ilmu dari beliau. Banyak sekali orang bicara tentang seni. Kita nggak perlu takut. Yang penting kita berkarya. Masa bodoh dengan sebuah nama, apalah tidak sebuah nama kalau kita tidak berkarya. Dan apalah sebuah cerita kalau seandainya cerita itu tidak bermakna buat orang lain. Oke? Jadi, buat semuanya, kita mumpung ada guru kita mumpung punya fasilitas alam yang istimewa, dan juga kita harus menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kita jangan bicara masalah usia, kita jangan bicara masalah ekonomi, kita jangan bicara masalah pendidikan. Yang kita bicarakan adalah karya yang nyata buat diri kita, buat lingkungan, buat keluarga, dan juga buat semuanya. Gitu. Jadi kita perbaiki kelemahan kita dengan mengeksplor kelebihan kita tadi. Dan karena di situ kita juga ada budaya, maka eksplor kita itu tidak menyalahi aturan atau berbenturan dengan kebiasaan atau etika norma yang ada, baik secara hukum agama maupun hukum pemerintahan. Gitu Siap, kan? siap. Ya, nah itu kita masuk di sistem karena kita adalah orang yang beradab, berbangsa dan bernegara, beragama. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah obrolan ini motivasi kalian itu bisa berubah, yang tadinya bermacam-macam masuk ke sendal itu jadi sama, ada keseragaman. Karena apa? Kalian harus sama tadi. Masuk di sendal itu bukan hanya mengajar secara finansial, tapi di situ juga ada baktinya, sosialnya, budayanya, pelestarian alamnya, belajarnya, bagaimana cara membaca alam. Jadi pembinaan secara fisik, mental, dan spiritual gitu. Maka dibutuhkan tadi hati yang tulus, pemikiran yang positif, tindakan yang sopan, ucapan yang santun. Biar tahu dengan diri kita sendiri. Itu sendal ya. Nah, dari alam tadi kita belajar sinergi dengan semua alam. Karena banyak orang yang belajar energi tapi tidak pernah bisa sinergi dengan alam pikir orang lain, sinergi dengan kita. Insya Allah, maka keberadaan kita nanti akan selalu dibutuhkan, dan ketiadaan kita itu nanti dirindukan, gitu kan? Kenapa? Kita memberikan manfaat. Akar itu tidak pernah dipertanyakan dan tidak pernah dilihat. Tapi dia sangat vital, memberikan kekuatan, tumbuh tegak, ya, menahan segala badai, angin, dan memberikan manfaat buah tadi. Tapi dia tidak pernah menampakkan dirinya bahwa akulah yang berjasa, akulah yang itu sendal, dasar sendal. Seni dan alam. Jadi sendal itu isinya dasar, fondasi dari seni dan alam. Itu. Terima kasih. Dan mungkin nggak bakalan sampai jam, hari, minggu, bulan, tahun untuk membahas tentang ini semua. Karena adalah sini merupakan sebuah impian, sini adalah sebuah karya, sini adalah sebuah bentuk dari keakreditasian kita, yang didasari dengan sebuah keikhlasan, jadi sebuah budaya, dan harus selalu didampingi sama masalah religi. Jadi terima kasih buat Akang hari ini udah nyempetin ngobrol sama kita. Kalau kita kuliah nih, kalau kita belajar mesti bayar berapa? Tapi kalau ini secara cuma-cuma kita dapat, tapi kita bakal memilih sebuah nilai yang sangat bermanfaat. Terima kasih, mudah-mudahan kami semua dari Seni dan Alam mempunyai sebuah dongkrak baru nih untuk maju ke depan hingga meluruskan tujuan kita yang sebenarnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.